Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqal lisaili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ubaro wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Allahumma adfanal ghala Wal bala wal waba fi dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfanal ghala wal bala wal waba fi dunya khassah fi baladina Indonesia. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia. Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia bagai laksana jamrut yang berada di dataran Khatulistiwa. Quraisy Shihab juga mengibaratkan tanah Indonesia bagai laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Dua ungkapan tersebut menggambarkan betapa indah dan hebatnya alam raya yang kita huni ini. Untuk itulah hadirin sebab if the habitat was scared will give function, but if not it will make destroy. Jika alam lingkungan dipelihara akan berdaya guna, tapi jika dibiarkan akan menimbulkan bencana. Demikian ungkapan Edward Buckle dalam History of Civilization in England. Melihat betapa pentingnya memelihara lingkungan tersebut, maka kami peserta Musobaqah Syarhil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Utara akan membawakan syarahan yang berjudul Membangun Kesadaran Pencegahan Bencana dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rasiya wa ambatna fiha in kuntum tu'minuna bil yaumil akhir. Wa ja'alna lakum fiha ma'isha wa man lastum lahu biraziqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami tumbuhkan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa kalimat wa ambatsna fiha min kulli syai'im mauzun, dan kami tumbuhkan segala sesuatu menurut ukuran, dipahami sementara oleh ulama dalam arti bahwa Allah menumbuh kembangkan aneka ragam tanaman di muka bumi ini untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi setiap tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya. Dalam tafsir Al-Muntakab, ayat ini dinilai sebagai menegaskan suatu temuan ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan di laboratorium, yaitu setiap tanaman memiliki kesamaan-kesamaan yang sama dilihat dari sisi luarnya, demikian juga sisi dalamnya. Hadirin, alangkah bahagia dan indahnya alam raya yang kita huni ini jika setiap individu memiliki semangat untuk memelihara dan melestarikan alam raya yang kita huni ini sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi semua manusia yang ada. Para ilmuwan menyebut abad ke-21 sebagai the age of anxiety restlessness, abad yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, resesi ekonomi melanda seluruh lapisan warga, ledakan penduduk semakin tak terkendali, bahkan pencemaran lingkungan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi serba salah, hati menjadi resah dan gelisah, jiwa terasa hampa dan merana, semangat hidup tiada dan enggan berkarya. Bahkan yang paling parah, munculnya berbagai penyakit psikomotis, penyakit kejiwaan yang dapat mematikan seluruh umat manusia secara perlahan dan mengerikan. Kalaupun bertahan, hidup tidak lagi merasakan ketenangan. Lalu bagaimanakah tugas manusia di muka bumi ini? Tidak lain adalah untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan umat manusia, lebih-lebih lingkungannya sebagai tempat tinggal dan menetap, sebagaimana terurai dalam Al-Quran surah Hud ayat 61 yang berbunyi Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Sadaqallahul azim.
Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah firman Allah yang menginformasikan kepada kita bahwa manusia diciptakan dari tanah dan ditugaskan untuk memakmurkan tanah atau bumi. Untuk itulah di dalam bidang ilmu pengetahuan alam kita mengenal dengan istilah alam biotis atau alam raya dan alam abiotis, yakni moral manusia. Kerusakan alam biotis biasanya berawal dari kerusakan alam abiotis, yakni moral manusia. Sekarang hadirin, muncul fenomena yang mencekam. Mereka yang dahulu patuh terhadap Pancasila, namun kini hadir tangan-tangan perusak yang merajalela, watak-watak mafia yang semakin menggila. Hak-hak rakyat yang tak terkelola, alam raya yang kini tak terkelola, pembangunan terhambat, ekonomi tersendat, pendidikan tersumbat, rakyat semakin melarat, hukum semakin sekarat. Karena tidak mampu menjerat biang penjahat yang dikutuk dan dilaknat. Lalu bagaimanakah tanggung jawab dan usaha kita sebagai warga negara dalam memelihara lingkungan ini? Sebagai jawabannya, pertama, kita harus mendukung dan membantu program pemerintah dengan jalan melakukan reboisasi tanah-tanah gundul, pembuatan trasering pencegah tanah longsor, dan menghentikan pemburuan satwa serta penebangan hutan secara liar. Dan yang kedua, kita nikmati alam sebagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Irhamu ma fil ard, yarhamukum ma fis sama. Sayangilah oleh kamu sekalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Niscaya Allah akan menyayangimu. hadirin rahimakumullah, apabila sikap ini kita aplikasikan, maka Allah akan memakmurkan alam raya yang kita huni ini, sehingga kita jauh dari petaka, terhindar dari bencana, tapi dekat dengan rahmat dan barakat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kudrat. Dengan demikian, dari uraian demi uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa alam akan berdaya guna jika kita pelihara, tapi akan menimbulkan bencana jika kita rusak. Bentuk perusakan alam adalah memperbanyak maksiat dalam hidup dan penghidupan manusia. Oleh karena itu, hadirin, dalam rangka memelihara dan melestarikan alam raya yang kita huni ini, harusnya kita memperbanyak nikmat Allah atas syukurnya. Dan juga semoga Allah memberikan keberkahan kepada bangsa ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup syarahan ini, izinkan kami membawakan sebuah syair. Betapa lihat ibu pertiwi Hai Khalifah Bumi, yang bersusah hati. saat ini Ibu Pertiwi sedang bersedih, menangis, meraung-raung, melihat tingkah para perusak alam,
Maafkan kami, wahai dan ibu. berdoa. Maafkan kami, Lihat wahai ibu alam, pertiwi sejuta keindahan. sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Demikianlah syarahan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Beli manisan di warung Ciesi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.